Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Rahmawati. Saya dari manajemen kelas reguler D dengan nomor NIM 340-221-0134. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir UTS dari mata kuliah komputer bisnis, yaitu membuat sebuah laporan keuangan di sebuah perusahaan. Nah, di sini sudah ada template yang sudah dosen berikan. Jadi nanti saya tinggal mengisinya saja sesuai dengan yang sudah saya kerjakan sebelumnya. Nah, ini laporan keuangan yang sudah saya isi. Laporan pertanggungjawaban keuangan perusahaan PT Dream NCIT. PT Dream NCIT ini adalah perusahaan yang sudah saya buat. Nah, di sini disusun oleh Lutfi Rahmawati, NIM 340-221-0134, Prodi Manajemen kelas reguler D. Di daftar isi ada 3 poin, yaitu soal, transaksi, dan juga link video. Di soal ini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu deskripsi perusahaan, data perusahaan, kebijakan perusahaan, data harga tetap, account list, daftar customer, daftar supplier, daftar employer, data produk inventory, daftar produk service, neraca awal, saldo awal piutang, saldo awal hutang, dan saldo awal persediaan. Untuk soal yang pertama yaitu deskripsi perusahaan. Di sini yaitu sebuah perusahaan PT Dream NCIT bergerak di bidang perdagangan dan jasa, yaitu menjual 3 jenis produk, yaitu produk pertama Sharp inverter AC, yang kedua Sharp Aquos TV 32 inch, produk ketiga Sharp mesin cuci tabung, dan menjual 3 jasa, yaitu jasa servis Sharp inverter AC, jasa servis Sharp Aquos TV 32 inch, dan jasa servis Sharp mesin cuci tabung. Di perusahaan ini juga memiliki 2 kantor cabang, yaitu berada di Jakarta dan juga Surabaya. Perusahaan ini juga terdiri dari 2 departemen, yaitu jual beli dan servis. Nah, di sini di data perusahaan itu serial numbernya 12346789123. Nama perusahaannya PT Dream NCIT, alamat lengkap Dusun Gunung Sawung, RT 30 RW 11, Desa Dharma Raja, Kecamatan Lumbung, Kabupaten Ciamis. Untuk nomor kontaknya 085 353 108 396 dan emailnya rahmawatilutfi13@gmail.com. Nah, untuk di account list ini semuanya sudah saya susun berdasarkan yang di Mayob. Dan ini saya ambil datanya dari Mayob yang di account lalu account list. Nah, akun-akun yang di sini itu saya masukkan ke dalam laporan, semuanya saya masukkan. Dan akun list ini sudah menyusun dari yang pertama sampai yang terakhir. Lalu yang kedua, daftar customer. Ini ada 3 daftar customer. Yang pertama toko Haji Soman dan toko YG. Untuk penjualan tunai ini di alamat dan juga nomor telepon, kota, negara, dan kontak itu tidak diisi. Lalu daftar supplier. Ada 3, yaitu PT Markimain, PT JYP, dan juga pembelian tunai. Namun, untuk yang pembelian tunai itu sama seperti di daftar customer, yaitu alamat, kota, negara, telepon, dan kontaknya tidak diisi. Lalu daftar karyawan atau employer. Di sini saya mempunyai 2 karyawan, yaitu Rakiel Adinata dan juga Zianda Laksamana. Data ini saya ambil dari menu card file lalu card list. Nah, saya ambil dari sini. Lalu soal yang ke-9 yaitu daftar produk inventory.
Di sini ada 3 produk, yaitu Sharp Inverter AC, Sharp Aquos TV, Sharp mesin cuci tabung. Untuk harga belinya, untuk Sharp Inverter AC itu 4 juta, harga jual 4.500.000 per unit. Untuk Sharp Aquos TV, harga beli 2.500.000, harga jual 3 juta per unit. Dan untuk Sharp mesin cuci tabung, harga beli 2 juta, harga jual 2.500.000 per unit. Data ini saya ambil dari menu inventory, lalu di item list. Nah, dari sini lalu dimasukkan ke dalam laporan yang tadi. Lalu daftar produk servis di sini ada 3, yaitu jasa servis Sharp Inverter AC, lalu jasa servis Sharp Aquos TV 32 inch, lalu jasa servis Sharp mesin cuci tabung. Dan untuk harganya semuanya saya memakai nominal 100.000. Data ini juga saya ambil dari inventory di item list. Nah, ini 3 jasa servis yang tadi saya masukkan ke dalam laporan keuangan. Lalu untuk neraca awal, di sini ada 27 neraca awal yang saya ambil datanya dari menu setup, di balance, lalu account opening balance. Nah, datanya saya ambil dari sini lalu dimasukkan ke dalam laporan keuangan yang tadi. Lalu soal selanjutnya yaitu saldo awal piutang. Toko Haji Soman jumlahnya 148.700.000, lalu toko YG jumlahnya 100 juta. Lalu saldo awal hutang PT JYP jumlahnya 233.385.000 dan PT Markimine sebesar 200 juta. Data ini saya ambil dari menu setup, lalu balance, lalu di customer balance. Nah, datanya saya ambil dari sini. Lalu untuk yang saldo awal hutang juga sama, tapi di supplier balance. Nah, dari sini. Selanjutnya yaitu saldo awal persediaan. Di sini ada 3 macam, yaitu Sharp Inverter AC jumlahnya 20, harga pokoknya 4.500.000, total harganya 90 juta. Lalu Sharp Aquos TV jumlahnya 21, harga pokoknya 3 juta dan total harganya 61 juta. Lalu yang terakhir yaitu Sharp mesin cuci tabung jumlahnya 22, harga pokoknya 2.500.000 dan total harganya 55 juta. Data yang tadi saya ambil dari menu inventory di count inventory. Nah, datanya saya ambil dari sini. Lalu di transaksi di sini ada 34 jenis transaksi, mulai dari pembelian kredit, pembelian tunai, return barang, membayar hutang, menjual jasa tunai, menjual barang secara kredit, menjual barang secara tunai, return penjualan, lalu pembayaran piutang, lalu penambahan modal, pengisian kas di tangan, bunga bank, cicilan hutang, tunjangan karyawan, gaji dan upah, dan membayar penyusutan bulan ini, dan biaya listrik dan telepon. Di sini saya akan contohkan satu transaksi, yaitu transaksi pembelian tunai. Karena jika semuanya saya contohkan, waktunya tidak akan cukup. Di sini tanggal 4 Januari perusahaan membeli secara tunai ke PT JYP. Harga barang tidak termasuk pajak. Barang yang dibeli adalah sebagai berikut. Yang pertama, 1 unit Sharp Inverter AC, harga per unitnya 4.500.000 dengan PPN 10%. Yang kedua, 5 unit Sharp Aquos TV 32 inch, harga per unitnya 3 juta dengan PPN 10%.
Biaya angkutnya 200.000 dari Jakarta, tidak dikenakan pajak, total pembelian 19.500.000, yaitu totalnya menjadi 21.670.000. Pembelian ini untuk kantor cabang Jakarta. Klik menu purchases, lalu klik enter purchases. Nah, ini layoutnya harus diganti dulu menjadi item. Lalu suppliernya saya menggunakan PT JYP. Untuk termsnya itu COD. Lalu tax infusifnya tidak aktif, dan ini tanggalnya tadi itu tanggal 4 bulan Januari. Untuk billnya yang pertama itu 1, lalu klik tab. Untuk item numbernya S1. Untuk price-nya ini 4.500.000. Jobnya jual beli. Lalu yang kedua yaitu billnya 5. Lalu klik tab. Item numbernya S2. Untuk price-nya ini 3 juta. Jobnya sama, jual beli. Lalu untuk freight ini biaya angkutnya tadi 200.000. Untuk VPN ini diganti menjadi not reportable. Kategorinya saya menggunakan Jakarta. Lalu untuk pay today-nya ini sesuaikan dengan total amount, berarti 21.650.000. Lalu jika sudah, klik record. Lalu selanjutnya untuk menampilkan laporan keuangannya, klik Ctrl I. Lalu di account pilih yang general ledger yang detail. Lalu klik display. Nah, di sini untuk tanggalnya diganti dulu menjadi bulan 1 tanggal 1. Lalu di sini kita akan menghilangkan akun yang tidak dipakai atau yang nominalnya 000. Di finishing kita yang include account with no activity itu jangan di checklist, lalu yang di report file juga yang SRC dan job no itu jangan di checklist, lalu klik display. Lalu di view-nya ini ganti menjadi print preview. Nah, jika sudah seperti ini, klik send to, lalu klik PDF. Nah, nanti tinggal simpan di berkas sesuai dengan keinginan kalian. Setelah itu klik save as, lalu klik close. Nah, di sini ada link video. Link video ini merupakan link dari video mingguan yang sudah saya upload di YouTube. Meliputi pertemuan pertama yaitu membuat file perusahaan dan menyusun akun keuangan perusahaan. Pertemuan kedua, mengedit nama rekening limited dan menghubungkan ke akun pajak. Pertemuan ketiga, membuat daftar customer, supplier, employer, dan membuat daftar barang dagang. Pertemuan keempat, menginput neraca awal, saldo awal hutang dan piutang.
Pertemuan kelima menginput saldo awal persediaan barang, transaksi, dan menampilkan laporan keuangan. Lalu di poin yang ke-6 ini adalah tugas akhir UTS, di mana isinya yaitu penjelasan dari pertemuan pertama sampai pertemuan kelima, yaitu membuat file perusahaan dan sampai ke laporan keuangannya. Di situ saya menjelaskannya secara singkat. Dan di sini ada laporan keuangan berada dalam file yang berbeda dan menggunakan via Google Drive. Link ini adalah link folder laporan keuangan yang asli. Untuk mengaksesnya bisa melewati link ini, tapi di perintahnya laporan keuangan itu harus berbentuk RAR, jadi saya akan merubahnya. Caranya yaitu foldernya diklik kanan, lalu klik Add to Archive. Nah, di sini sudah diklik yang RAR. Untuk conversation metodenya ini normal, lalu jangan memakai password, lalu klik OK. Nah, ini adalah folder laporan keuangan RAR yang sudah saya buat barusan. Nah, ini adalah isi dari laporan keuangannya. Sudah selesai. Tapi jika ingin mengakses yang aslinya bisa melewati link Google Drive yang ini. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.